Halo, video pembelajaran ini mengenai pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 dengan judul Kembangkan Kegemaran Membaca. Pasti kalian pernah membaca buku. Buku apa sajakah yang pernah kamu baca? Buku apa sajakah yang kamu sukai? Tahukah kalian ada berapa macam buku? Tujuan pembelajaran 1. Menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. 2. Menyajikan peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi. 3. Menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi. 4. Menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. 1. Keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi tentang cerita-cerita yang bersifat tidak nyata atau hanya imajinasi. Tujuan utamanya sebagai hiburan dengan nilai-nilai kehidupan. Contoh, novel, cerpen, dongeng, fabel. Ciri-ciri buku fiksi: 1. Bersifat fiktif. 2. Berbentuk cerita seperti cerpen dan novel. 3. Menggunakan bahasa konotatif. 4. Memiliki kebenaran yang relatif. 5. Pembelajaran dalam bentuk amanat. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan peristiwa atau pengalaman yang benar-benar terjadi. Tujuan utamanya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan baru. Contoh, ensiklopedia, buku pelajaran, majalah, koran. Ciri-ciri buku non-fiksi: 1. Berdasarkan peristiwa yang terjadi pada kenyataan. 2. Berbentuk laporan. 3. Menggunakan bahasa denotatif. 4. Memuat pengertian dan penjelasan. 5. Pembelajaran yang muncul dalam wujud materi. 2. Informasi buku melalui indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam suatu buku. Indeks terletak pada bagian akhir buku yang tersusun secara alfabetis. Tujuannya untuk memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan. Latihan soal 1. Contoh soal 1. Informasi mengenai epigrafi dapat diperoleh pada halaman A. 86 dan 155, B. 120. 2. Pernyataan yang sesuai dengan indeks adalah A. Epidermis pada halaman 34, B. Bumi halaman 171. Kunci jawaban dan penjelasan. Untuk nomor 1, jawabannya adalah A. 120. Lihat panah paling bawah. Untuk nomor 2, jawabannya adalah A. Epidermis pada halaman 34. Lihat panah kedua. Hati-hati dengan tanda titik dan tanda titik 2. Contoh soal 2. Contoh soal 1. Urutan alfabetis yang benar untuk penulisan indeks tersebut adalah A. Denotatif, debit, data, dana, donasi. B. Dana, data, debit, denotasi, donasi. 2. Berikut pernyataan yang sesuai dengan pembacaan indeks tersebut adalah A. Debit adalah sebuah istilah yang diawali dengan huruf D. B. Kata debit dapat ditemukan pada halaman 8. Kunci jawaban dan penjelasan. 1. Jawabannya adalah B. Dana, data, debit, denotasi, donasi sesuai dengan alfabetis. 2. Jawabannya adalah A. Kata debit diawali dengan huruf D dan terdapat pada halaman 3 dan 7. Menyajikan peta konsep dalam isi buku fiksi atau non-fiksi. 1. Peta konsep isi buku dapat berfungsi sebagai catatan dalam bentuk atau format gambar sehingga lebih menarik dan ringkas. Di sini ada sebuah peta konsep isi buku perangkat keras untuk mengakses internet.
2. Teknik membaca yang tepat dapat berfungsi untuk memahami banyak informasi dalam waktu yang singkat dan menemukan kata kunci atau gagasan utama dari teks yang dibaca. Menelaah unsur-unsur penting dalam fiksi dan non-fiksi. 1. Diungkapkan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Ditunjukkan dengan menggunakan majas yang berfungsi untuk memperkuat gaya pencitraan. Contoh majas yang sering digunakan dalam buku fiksi antara lain metafora, metonimia, dan simile. 2. Unsur-unsur menarik lainnya dalam buku fiksi. Tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, amanat. Menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. 1. Daya tarik bacaan. A. Daya tarik buku fiksi. Dipengaruhi oleh unsur-unsur dalam buku tersebut sehingga mampu menghasilkan cerita fiksi yang menarik, yaitu dengan membaca secara keseluruhan dan mengamati unsur yang ada. B. Daya tarik buku non-fiksi. Diperlukan kedalaman pemahaman materi atau opini jika buku opini, bahasa penyampaian lebih lugas, ketajaman gagasan, orisinalitas ide, dan sebagainya, yaitu dengan mengamati bagian tema, ide pokok, opini, argumentasi, dan kelengkapan data. Dua, berdiskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Manfaat berdiskusi tentang isi buku. 1. Dapat memahami bagian dari buku yang sulit kita pahami. 2. Mendapatkan rekomendasi bacaan baru dari peserta diskusi lain. 3. Penilaian kita terhadap buku menjadi lebih objektif. Daftar pustaka atau catatan kaki. Contoh daftar pustaka dari buku. Data buku. Judul obat herbal anti pusing. Penulis Dr. Christian Jenny. Penerbit Indonesia Maju. Kota penerbit Malang. Tahun terbit 2011. Cara penulisan Jenny Christian 2011 obat herbal anti pusing Malang 2 Indonesia Maju . Daftar kata atau catatan kaki yaitu daftar yang berisi tentang semua buku atau tulisan yang dijadikan acuan atau landasan dalam penelitian. Susunan penulis daftar pustaka. 1. Nama. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu, setelah itu nama depan. 2. Tahun terbit. Cantumkan tahun terbit dari buku yang digunakan sebagai referensi. 3. Judul buku. Penulisan judul dibuat dengan miring. 4. Kota penerbit. Cantumkan kota buku tersebut diterbitkan dan dilanjutkan dengan tanda titik 2. 5. Nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Demikianlah inti dari pembelajaran pada video ini. Terima kasih.